Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman reviewer, perkenalkan nama saya Hema Malini dengan NIM 204606660 TP12870. Di sini saya akan mempresentasikan tugas problem base untuk mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Yuk teman-teman, mari kita simak video ini ya. Oke teman-teman, pada tugas kali ini topik yang saya pilih adalah lipid dengan jurnal yang berjudul Effect of Egg Yolk Lipids on Structure and Properties of Wheat Starch in Steamed Bread. Dalam jurnal ini ada beberapa topik yang akan dibahas, mulai dari introduction, material and methods, result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Baik, topik yang pertama adalah introduction. Starch atau pati merupakan komponen utama dalam tepung terigu yang biasa diaplikasikan dalam industri makanan. Pati memiliki fungsi dan kinerja dalam makanan terkait dengan struktur, misalnya amilosa, morfologi granul, dan konformasi molekuler. Pada pengolahan makanan biasa dilakukan pendinginan kan ya? Nah, selama pendinginan makanan ini, molekul amilosa mengalami cross-linking atau berikatan silang dengan struktur yang teratur, seperti double helix. Hal ini dapat memengaruhi tekstur makanan. Tapi, tahu nggak sih teman-teman, kalau lipid itu mampu menghambat ikatan silang pati yang bertujuan untuk membentuk kompleks inklusivati lipid. Nah, maka dari itu, lipid dalam makanan yang berbasis pati ini berpengaruh pada struktur pati dan kualitas makanan. Selain itu, teman-teman sering kan ya makan telur ayam? Telur ayam banyak digunakan dalam produk roti ataupun makanan lainnya karena memiliki nutrisi yang tinggi. Pada jurnal ini, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh egg yolk lipid atau EYL yang berbeda terhadap gelatinisasi dan ikatan silang pati gadu. Pengetahuan tentang sifat fungsional lemak kuning telur atau EYL yang berbeda dalam makanan harus dipahami. Komponen EYL ini terdiri dari lipid netral atau NL sebesar 65%, kolesterol 40%, dan fosfolipid 30%. Dalam pembuatan roti, lipid merupakan komponen penting. Lipid ini berasal dari tepung terigu, shortening, dan surfaktan. Banyak penelitian tentang roti western, di mana pembahasannya lebih difokuskan pada stabilisasi sel gas, peningkatan kualitas adonan, dan juga pelunakan breadcrumb. Di negara Cina terdapat salah satu makanan berupa roti kukus yang disebut kue mantou. Kue ini terbuat dari tepung terigu, ragi, dan air. Proses pengolahannya meliputi mixing, resting, pengolahan, proofing, dan steaming. Pada penelitian ini juga menyelidiki pengaruh dari EYL pada proses gelatinisasi dan cross-linking pati gandum. Molecular dynamic atau MD simulation juga digunakan untuk memahami efek EYL pada tingkat molekuler. Selain itu juga mengevaluasi potensi kuning telur dan fosfolipid dalam meningkatkan kualitas kue mantou. Topik yang kedua yaitu materials and method. Dalam penelitian ini digunakan beberapa materials yang dibutuhkan seperti tepung gandum atau NWS yang memiliki kandungan air sebanyak 11%, protein 0,41%, lipid 0,55%, dan amilosa 28,9%, telur ayam, minyak kedelai, ragi, tepung gandum gluten sedang, L-alpha-phosphatidylcholine sekitar 60% dari kuning telur, pewarna premulain, kuning telur yang dipisahkan, serta reagen-reagen lain. Metode yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa submetode, yaitu melakukan ekstraksi netral lipid atau NL dari telur ayam, analisis kromatografi lapis tipis atau TLC, EYL, dan NL, pengukuran fasting properties, pengukuran kekerasan gel pati, differential scanning calorimetry atau DSC, investigasi tingkat molekuler, baik dengan simulasi molekular dinamis atau MD simulation, dan juga X-ray diffraction atau XRD. Lalu, ada produksi dan evaluasi kue mantou, dan yang terakhir yaitu analisis statistik. Baik teman-teman reviewer, masih semangat kan ya? Selanjutnya, topik ketiga yaitu result and discussion. Pembahasan pertama adalah tentang komposisi EYL dan NL. Metode Thin Layer Chromatography atau TLC sering digunakan untuk memisahkan senyawa akurat kecil seperti lipid karena relatif
lebih murah dan cepat. Polaritas lipid LDL berada dalam urutan penurunan berikut. Fosfolipid lebih polar dari diacylglycerol, kolesterol dari bawah ke atas piring dengan perbedaan yang signifikan atau sesuai skema pemisahan TLC dari kelas lipid sederhana. Hasilnya hanya 15% kolesterol yang diesterifikasi dengan asam membentuk ester dan 73% fosfolipid adalah PC. PC ini merupakan kolesterol dan fosfatidilkolin. Komposisi lemak utama PC adalah asam palmitat dan asam oleat. Dari percobaan ini juga dapat disimpulkan bahwa 2-oleil 1-palmitoyl SN-glycero-3-fosfopolin atau biasa disebut dengan POPC merupakan kelas fosfolipid terbesar dalam kuning telur. Yang kedua adalah tentang efek dari EYL pada proses gelatinization of NWS atau pati gandum. Rapid Viscoanalyzer atau RVA merupakan cara mudah untuk menentukan efek aditif pada gelatinisasi pati. Selain itu, EYL dengan polaritas yang berbeda juga memiliki efek yang berbeda pada sifat gelatinisasi NWS atau pati. PC dan kolesterol mampu mendorong gelatinisasi pati gandum, tetapi lipid utama atau NLDA-EYL tidak. Hal ini menjadi alasan bahwa nilai parameter RVA untuk kuning telur selalu di bawah nilai kolesterol atau PC pada tingkat penambahan 0,4%. Pasta pati yang dimasak pada suhu 95 derajat Celcius dan didinginkan hingga 50 derajat Celcius menyebabkan meningkatnya viskositas pasta pati. Hal ini disebabkan adanya penurunan energi yang memungkinkan lebih banyak keterikatan antar rantai pati dalam sistem. Pada keempat gambar ini, EYL dengan polaritas berbeda memiliki efek yang berbeda juga pada sifat gelatinisasi patinya. Pada gambar A, terjadi penambahan PC paling polar menghasilkan penurunan yang luar biasa dari suhu pastel yaitu 85 derajat menjadi 70 derajat Celcius, sedangkan kolesterol tidak secara signifikan mempengaruhi suhu pastel. NL memiliki sedikit efek pada 4 parameter RVA pada setiap tingkat penambahannya, sedangkan kolesterol yang lebih polar menyebabkan peningkatan yang jelas pada viskositas puncak dan juga nilai pemecahan dengan kandungannya yang meningkat ditunjukkan pada gambar B dan C. Pada gambar D, baik PC dan kolesterol mampu meningkat secara signifikan viskositas akhir karena mereka membantu gelatinisasi pati sehingga menyebabkan lebih banyak pencucian amilosa. Pada gambar A, kekerasan gel dengan PC 0,4% menurun secara signifikan dari angka sekitar 288,5 gram menjadi 91 gram dan sedikit menjadi 250,7 gram dengan kuning telur 0,4%. Tetapi hampir tidak mencapai 277 gram atau 274 gram dengan kolesterol 0,4% atau NL. Juga ditemukan pada gambar B bahwa peningkatan tingkat penambahan PC baik itu sebesar 0,05%, 0,1%, 0,2% maupun 0,4% menyebabkan penurunan kekerasan yang signifikan secara terus-menerus. Nah, sedangkan pada gambar C ini menunjukkan bahwa proses retrogradasi pati gandum selesai setelah 2-4 jam selama pengembangan kekerasan dalam waktu 12 jam untuk gel pati tanpa atau dengan 0,2% kuning telur atau PC. Pembahasan yang kedua adalah tentang karakteristik thermal pada tingkat mikroskopik. Umumnya, kekakuan suatu material tergantung pada jarak spasi antar ikatan. Pada penelitian ini, the cube cross-link spacing adalah kebalikannya dari elastisitas. Panjang yang lebih besar dari segmen ikatan silang kristal dari dua untai amilosa dapat dicerminkan oleh suhu puncak yang lebih tinggi dalam kurva DSC. Karena ini mewakili pemecahan lebih banyak ikatan non-kovalen selama disosiasi struktur helix ganda yang dipesan dari amilosa. Pada termogram DSC, pati gandum murni memiliki dua puncak endotermik dan suhu puncak rendah dan juga perubahan entalpinya masing-masing yang mencerminkan organisasi kristal kompleks lipid pati internal amilosa yang ditunjukkan pada gambar B.
Sedangkan pada gambar A, segmen amilosa non-kompleks mungkin saling silang untuk membentuk heliks ganda. Hasil dari PC pada tingkat penambahan yang lebih tinggi mengganggu ikatan silang untai amilosa untuk membentuk daerah heliks ganda kristal yang lebih pendek, dan dengan demikian menghasilkan jarak ikatan silang yang lebih besar. Nah, pada gambar ini merupakan hasil dari termogram DSC. Ketiga adalah karakteristik molekul dari asosiasi amilosa. Untuk menganalisis perubahan ini secara kuantitatif, jarak antara dua untai amilosa atau antara untai amilosa dan PC dipantau dan diplot dalam gambar A. Jarak terpendek antara dua untai amilosa terjadi pada 4,5 ns dalam simulasi hanya 2 amilosa, dan jarak mereka tetap sekitar 0,5 nanometer sepanjang simulasi. Hal ini juga menunjukkan perubahan konformasi 2 amilosa dengan tidak adanya atau adanya molekul PC dalam garis waktu 85 ns selama simulasi molekul asosiasi amilosa. Kompleks inklusi amilosa dan PC terbentuk pada 43 ns selama simulasi 2 amilosa, dan satu sistem PC juga interaksi belitan antara segmen amilosa masih terjadi bahkan dengan adanya PC. Interaksi ini dapat menentukan waktu relaksasi polimer amilosa dalam pasta pati di bawah geser dan juga terkait dengan viskositas akhir pada kurva RVA. XRD mendeteksi struktur terurut jarak jauh yang melibatkan susunan teratur heliks tunggal atau ganda pati, sehingga mencerminkan jenis polimorf seperti tipe A, B, atau V yang terbentuk dalam pati asli granula dan gel pati retrograded beku kering. Kristal pati tipe A atau B dihasilkan dari pengemasan heliks ganda amilosa, sedangkan pati tipe V menunjukkan pembentukan kompleks amilosa lipid heliks tunggal selama retrogradasi. Heliks ganda dari simulasi left-handed dengan 6 residu glukosa per putaran. Ini mungkin disebabkan oleh model molekul yang berbeda yang digunakan. Struktur kompleks amilosa PC dari simulasi MD, di mana hidrofobik SN2 oleotil of PC dienkapsulasi dalam rongga heliks yang diadopsi oleh rantai amilosa, dan hidrofobik SN1 palmitoyltil of PC berada di ruang interstitial antara putaran heliks. Diameter internal rongga pusat heliks tunggal adalah 8 angstrom dalam penelitian ini, yang dengan demikian lebih besar dari diameter NA-kana untuk ditempatkan di rongga pusat heliks V6 yang diperkirakan dari program pemodelan komputer, tapi mendekati diameter 5 hingga 5,4 angstrom ditinjau oleh Putzeis. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu tentang evaluasi kualitas kue manto. Ikatan silang amilosa dari pati gandum tergelatinisasi dalam roti umumnya berkontribusi pada kekencangan remah awal saat roti telah benar-benar dingin. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, PC dari kuning telur menghambat ikatan silang amilosa melalui pengompleksan pati tergelatinisasi, dan PC memiliki efek pelunakan yang jelas pada kram manto awal. Dalam pembuatan roti, surfaktan juga berfungsi sebagai penguat adonan yang sebagian besar terikat pada gluten. Kemudian ditingkatkan retensi sel gas, dan dengan demikian dapat meningkatkan volume roti. Namun, dalam penelitian ini, baik kuning telur maupun komponen aktif permukaannya, PC tidak memiliki efek signifikan pada volume spesifik manto. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh perbedaan formula dan sistem pengolahan antara roti manto Cina dengan roti Western. Topik yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Dari penelitian ini didapatkan beberapa poin kesimpulan. Penyelidikan eksperimental dan teoritis gelatinisasi dan juga ikatan silang pati gandum menunjukkan bahwa mereka dipengaruhi oleh beberapa EYL dengan polaritas yang berbeda, seperti NL, kolesterol, dan PC. PC paling polar di antara lipid ini mampu mendorong gelatinisasi gel pati dan dikomplekskan dengan amilosa yang menyebabkan penghambatan ikatan silang gel pati gandum. Hal ini ditemukan untuk menghasilkan penurunan kekerasan gel yang dibentuk oleh pendinginan pasta gelatin.
Pada tingkat molekuler, simulasi komputer menunjukkan bahwa segmen molekul amilosa dan PC membentuk kompleks heliks tunggal selama ikatan silang. Selanjutnya, kuning telur dan komponen PC-nya dapat menjadi inhibitor alami dan efisien dari retrogradasi jangka pendek untuk melunakkan initial crampfulness atau kekencangan remah awal pada makanan yang berbasis fatty seperti manto, roti, dan kue karena kompleks amilase PC. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan untuk problem base kali ini. Sekian presentasi dari saya terkait tugas problem base mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.